adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan meskipun masih secara online. Nah, sebelum memulai kebaktian kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati dan memimpin hidup kami. Saat ini kami hendak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik siap kan untuk memuji Tuhan? Pasti sudah kan? Yuk, langsung aja adik-adik berdiri dan kita katakan bahwa Yesuslah yang terhebat, yang terdahsyat. Yesuslah Tuhan penolong kita. Tidak ada yang seperti Yesus. Kita mau minta kepada Tuhan Yesus agar memakai hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan lagu Terhebat, Terdahsyat. Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Ya, benar adik-adik. Yesus adalah Tuhan. Dia yang hebat, Dia yang dahsyat. Sudah selayaknya kita memuji Dia, menyembah Dia, dan mengikut Dia. Dan semakin hari kita mau semakin mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita kembali menaikkan pujian untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita mau pujikan lagu Haleluya, Aku Cinta Yesus. Cinta Yesus, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut
Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tegak, siapkan Alkitabnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik dari Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Bagaimana kabar semuanya? Losoveni berharap adik-adik semua di dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, kalau misalnya sakit, kira-kira adik-adik seperti apa ya? Kalau Losoveni biasanya memerlukan termos misalnya ya. Biasanya digunakan untuk menyiapkan air panas. Jadi sewaktu-waktu bisa minum air hangat. Atau termometer untuk mengukur suhu supaya tahu suhu kita berapa. Atau selimut supaya kita hangat dan nyaman. Dan lain-lain. Dan pastinya kalau kita sedang sakit pasti kita tidak merasa nyaman. Nah adik-adik, hari ini kita akan melihat tentang seorang raja yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan ia menderita sakit keras. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu ini, di mana kami boleh datang kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah kami semua, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh belajar untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, siapakah raja yang baik dan setia itu yang tadi Lose katakan? Namanya adalah Raja Hizkia. Kisah ini dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Raja adalah raja yang sering berdoa kepada Tuhan dan dia selalu menaati Tuhan. Suatu ketika Raja Hizkia jatuh sakit. Dia hampir mati. Raja Hizkia tidak melupakan Tuhan atau menyalahkannya karena penyakitnya. Dia hanya terus berdoa dan meminta Tuhan untuk membantunya. Ketika ia sakit, Nabi Yesaya datang mengunjunginya. Raja Hizkia mungkin berharap bahwa Yesaya akan membawa kabar baik. Tetapi sebaliknya, berita buruklah yang dibawa oleh Nabi Yesaya.
ia memberitahu Hizkia, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Nah adik-adik, bagaimana jika adik-adik mendengar pesan seperti itu? Pasti sedih bukan? Segera setelah Yesaya pergi, Hizkia mulai berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia menangis dan dia terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. Meskipun Yesaya telah pergi, dia belum pergi terlalu jauh. Dia masih di halaman istana. Tuhan berbicara kepadanya dan menyuruhnya kembali ke Hizkia. Tuhan memiliki pesan khusus untuk Raja Hizkia, dan ia ingin Yesaya menyampaikan pesan itu kepada raja. Kali ini dia berpesan yang akan disampaikan kepada raja adalah kabar yang baik. Tuhan berkata kepada Yesaya, "Katakanlah kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan aku akan menyembuhkannya. Dan pada hari ketiga, Raja Hizkia akan pergi ke rumah Tuhan." Tuhan berkata bahwa ia akan memperpanjang umur 15 tahun lagi. Yesaya melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia pergi ke Hizkia dan memberitahukan kabar baik itu. Bagaimana dengan raja? Raja sangat senang. Sekarang dia akan memiliki kesempatan untuk membantu rakyatnya. Kemudian Yesaya menyuruh pelayan Hizkia merebus beberapa buah ara, dan para pelayan mengoleskan pasta pada kulit raja dan dia menjadi sembuh. Tetapi Hizkia masih menginginkan tanda. Apakah benar dalam waktu 3 hari dia akan sembuh total? Baik Tuhan maupun Nabi tidak marah ketika Hizkia meminta sebuah tanda. Jadi Yesaya bertanya kepada Hizkia, "Apakah kamu melihat bayangan di tangga?" Hizkia diberi pilihan apakah ia ingin melihat bayangannya mundur atau maju 10 derajat. Hizkia berpikir sejenak. Mudah bagi sebuah bayangan untuk maju. Maka mundurlah 10 langkah sebagai tanda dari Tuhan bahwa dia akan menepati janjinya. Hizkia memilih jalan yang tidak mungkin. Kemudian Yesaya memanggil nama Tuhan. Tuhan membawa bayangan itu mundur 10 langkah. Dan Hizkia tahu bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Dia tahu tanda ini berarti Tuhan akan menepati janjinya dan menambahkan 15 tahun dalam hidupnya. Ketika ia pergi ke bait suci dalam 3 hari, itu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Raja Hizkia hidup 15 tahun lagi dan memerintah sebagai raja di Israel. Selanjutnya, bagaimanakah hidup Hizkia setelah ia disembuhkan? Dia tentunya sangat bersukacita atas kesembuhannya itu. Namun sayangnya, suatu kali ketika Hizkia dikunjungi oleh utusan Raja Babel, Hizkia dengan sombong memperlihatkan segala kekayaannya. Hizkia mungkin berkata, "Lihatlah gedung-gedung mewah yang ada di kerajaanku. Lihatlah emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga.
dan juga gedung persenjataan lengkap yang aku miliki di kerajaanku. Hal ini membuat Tuhan marah kepada Hizkia. Kembali, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan penghakiman kepada Hizkia. Karena Hizkia memperlihatkan semua barang-barang dan kekayaannya kepada utusan Babel, agar Babel mau bekerja sama dengannya, sehingga hati Hizkia jadi tidak bergantung kepada Tuhan, melainkan kepada Babel. Maka Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum Hizkia melalui keturunannya, yaitu ada masa di mana tidak ada satu barang pun yang tertinggal di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel. Dan ini memang terjadi. Ada saat di mana bangsa Israel dibuang ke Babel karena hukuman Tuhan. Bagaimana pelajaran yang kita bisa ambil adik-adik? Yang pertama, dalam kesakitan Hizkia belajar berseru dan menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab doa Hizkia, bahkan menambahkan umur Hizkia 15 tahun. Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kuasanya kepada Hizkia. Adik-adik juga dapat terus berdoa dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak menderita dan banyak hal yang terjadi. Maka kita membutuhkan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ketika Hizkia sudah disembuhkan dan diberikan umur panjang, akhirnya ia mulai lupa dengan kemahakuasaan Tuhan. Ketika utusan Babel datang, ia merasa bahwa Babel itu bangsa yang hebat. Jadi dia mau menunjukkan kekayaannya agar bisa dianggap hebat juga oleh Babel. Kesombongan dan tidak mengandalkan Tuhan ini dibenci oleh Tuhan. Jadi adik-adik, belajar bukan hanya mengingat Tuhan pada masa-masa yang sulit dan sedih, tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa semua adik-adik adalah boleh melakukan segala sesuatu oleh karena diberkati oleh Tuhan. Karenanya harus tetap bersandar kepada Tuhan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur pasal 17 ayat 6a. Berbunyi demikian, Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Mazmur pasal 17 ayat 6a. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Kiranya melalui cerita pada hari ini, adik-adik boleh belajar untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan di dalam pergumulan kita, mensyukuri pertolongan Tuhan, tetapi mengingat bahwa di dalam segala kehidupan kita, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh sombong, tetapi terus melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari Raja Hizkia. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya membawa kami menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjawab doa dalam setiap pergumulan-pergumulan Raja Hizkia. Dan itulah juga yang kami amini di dalam kehidupan kami. Bahwa di dalam pergumulan kami semua, kami tahu Tuhan pada saat kami menaikkan doa kepada Tuhan, Engkaulah yang akan menjawab setiap kami. Tetapi mengingatkan juga kepada kami, dikala kami menghadapi hidup kami, ada kebaikan-kebaikan yang boleh Tuhan berikan dan kami rasakan dalam hidup kami. Kami tidak boleh sombong dan tinggi hati, tetapi meyakini bahwa berkat-berkat itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Saat ini kami membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya dengan yang berikut ini. Tinggal di rumah aja.
rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, rajin olahraga, jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.